Halo, semangat pagi. Setelah kemarin kita belajar mengenai indeks harga, sekarang kita belajar mengenai inflasi. Perhitungan indeks harga yang kemarin akan bermanfaat untuk mengetahui laju inflasi. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian inflasi. Inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terjadi terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 3 unsur yang harus dipenuhi untuk dapat mengkategorikan kenaikan harga sebagai inflasi. Yang pertama, adanya kenaikan harga. Yang kedua, kenaikan harga barang yang bersifat umum. Dan yang ketiga, berlangsung secara terus-menerus. Adapun ciri-ciri inflasi yaitu harga barang dan jasa naik secara terus-menerus, jumlah uang beredar melebihi kebutuhan, jumlah barang relatif sedikit, dan nilai uang atau daya beli uang turun. Kebalikan dari inflasi disebut dengan deflasi. Deflasi adalah penurunan harga barang atau jasa yang bersifat umum dan terjadi terus-menerus. Selanjutnya ada jenis-jenis inflasi. Yang pertama, berdasarkan tingkat keparahannya. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada inflasi rendah. Inflasi rendah yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun. Inflasi ini dibutuhkan dalam perekonomian suatu negara karena akan mendorong produsen untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa. Yang kedua, inflasi sedang atau menengah, yaitu inflasi yang besarnya antara 10% sampai dengan 30% per tahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar. Angka inflasi pada kondisi ini biasanya disebut inflasi 2 digit, misalnya 15%, 20%, dan 30%. Yang ketiga, inflasi berat. Inflasi berat yaitu inflasi yang besarnya antara 30% sampai dengan 100% per tahun. Dan yang keempat, inflasi sangat tinggi atau hyperinflation, yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 3 digit, yaitu di atas 100%. Pada kondisi ini, masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang karena nilainya turun sangat tajam sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang. Selanjutnya, jenis-jenis inflasi berdasarkan sebabnya. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation. Inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation disebabkan karena jumlah barang dan jasa yang diminta masyarakat secara keseluruhan bertambah. Inflasi tarikan permintaan biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang pesat. Perekonomian yang berkembang pesat menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat naik, belanja pemerintah meningkat, dan permintaan barang untuk kebutuhan swasta juga bertambah. Agar lebih memahami, coba simak kurva berikut ini.
Pada mulanya, permintaan agregat masyarakat digambarkan oleh kurva AD, AD0, dan penawaran agregat digambarkan oleh kurva AS0. Adanya kenaikan permintaan dari masyarakat mengakibatkan kurva AD0 bergeser ke kanan menjadi kurva AD1. Jadi adanya peningkatan permintaan. Kenaikan permintaan masyarakat terjadi karena pendapatan masyarakat yang meningkat. Kenaikan pendapatan masyarakat cenderung menyebabkan peningkatan kegiatan konsumsi. Keadaan ini menyebabkan harga meningkat dari P0 menjadi P1. Inflasi yang disebabkan kenaikan permintaan agregat ini terjadi karena penawaran barang atau jasa tetap atau bertambahnya penawaran barang atau jasa lebih kecil daripada kenaikan permintaan barang atau jasa. Hal ini akan menyebabkan peningkatan permintaan tanpa diimbangi dengan peningkatan penawaran sehingga mendorong harga-harga naik. Sesuai dengan hukum permintaan, jika permintaan banyak sementara penawaran tetap, harga akan naik. Jika hal ini berlangsung secara terus-menerus, akan mengakibatkan inflasi yang berkepanjangan. Jenis inflasi berdasarkan sebabnya. Yang kedua ada inflasi dorongan biaya atau cost push inflation. Inflasi dorongan biaya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi dapat berupa kenaikan harga bahan baku, harga bahan dasar, dan kenaikan upah pekerja. Inflasi yang disebabkan karena kenaikan harga bahan baku produksi, contohnya kenaikan harga BBM akan berakibat pada kenaikan biaya transportasi untuk hampir semua jenis barang, sehingga harga jualnya juga mengalami kenaikan. Adanya kenaikan upah buruh terjadi karena adanya tuntutan dari kaum buruh akan menyebabkan biaya produksi menjadi naik. Untuk menutupi kerugian ini, perusahaan akan meningkatkan harga jual produknya. Jadi, inflasi dorongan biaya produksi ini karena adanya kenaikan biaya bahan baku dan adanya kenaikan upah buruh, sehingga harga jual dari produk juga meningkat. Coba simak kurva berikut ini. Berikut adalah kurva inflasi dorongan biaya. Pada mulanya, penawaran agregat digambarkan kurva AS0 dan permintaan agregat digambarkan oleh kurva AD0. Oleh karena tingginya biaya produksi, perusahaan mengurangi jumlah barang yang ditawarkan, sehingga kurva bergeser dari AS0 ke AS1. Penurunan produksi perusahaan tersebut menyebabkan pendapatan nasional turun dari Y0 ke Y1. Penurunan jumlah barang yang ditawarkan perusahaan menyebabkan kenaikan harga walaupun permintaan agregat tetap. Jenis-jenis inflasi yang ketiga yaitu berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, inflasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri.
Inflasi ini terjadi karena adanya beberapa permasalahan yang ada di dalam negeri, baik yang disengaja atau kebijakan maupun yang tidak sengaja. Contohnya, ada bencana alam, gagal panen, kebijakan pemerintah mencetak uang baru untuk menutup defisit anggaran, kebijakan uang longgar, dan sebagainya. Yang kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi ini merupakan bentuk inflasi sebagai efek dari terjadinya inflasi di luar negeri. Bahwasanya sekarang ini kita sudah menginjak era globalisasi yang hubungan antar negara sudah begitu terbuka. Dampak yang terjadi di suatu negara, baik secara langsung maupun tak langsung, bisa dirasakan oleh negara lain. Apabila suatu negara dalam kehidupan ekonominya banyak bergantung pada negara lain, akan mudah sekali terpengaruh fenomena ini. Baik, setelah mengetahui jenis-jenis inflasi, saatnya kita menghitung inflasi. Data inflasi dapat digunakan sebagai indikator untuk mempertimbangkan berbagai kebijakan di bidang ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan ketepatan dan keakuratan dalam menghitung angka inflasi agar kebijakan yang dikeluarkan berjalan dengan efektif. Data yang diperlukan untuk menghitung inflasi adalah indeks harga. Jenis indeks harga yang digunakan Badan Pusat Statistik atau BPS untuk menghitung inflasi adalah indeks harga konsumen atau IHK. Menghitung inflasi dapat dilakukan secara bulanan ataupun secara tahunan. Yang pertama, kita bahas menghitung inflasi secara bulanan. Secara matematis, inflasi bulanan dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Inflasi sama dengan indeks harga bulan N dikurang indeks harga bulan N-1 per indeks harga bulan N-1 dikali 100%. Contoh soal. Berdasarkan data BPS, indeks harga konsumen atau IHK bulan November 2015 tercatat sebesar 112,01 dan bulan Desember 2015 sebesar 113,05. Hitunglah tingkat inflasi bulan Desember. Dari rumus yang telah disebutkan di atas, sehingga inflasi bulan Desember 2015 sama dengan 113,05, yaitu inflasi bulan Desember, dikurang 112,01, yaitu inflasi bulan November, per 112,01 dikali 100% sama dengan 0,93%. Jadi tingkat inflasi pada bulan Desember 2015 sebesar 0,93%. Selanjutnya, menghitung inflasi tahunan. Rumus menghitung inflasi bulanan dan tahunan itu mirip, bedanya yang tadi menggunakan bulan dan yang sekarang menggunakan tahun. Rumusnya yaitu inflasi sama dengan indeks harga tahun ke N dikurang indeks harga tahun N kurang 1 per indeks harga tahun N kurang 1 dikali 100. Contoh soal. Berdasarkan data BPS, indeks harga konsumen atau IHK pada tahun 2015
tercatat sebesar 122,99 dan tahun 2014 sebesar 119. Hitunglah tingkat inflasi pada tahun 2015. Caranya mencari yaitu inflasi tahun 2015 sama dengan 122,99 yaitu inflasi tahun 2015 dikurang 119,00 yaitu inflasi tahun 2014 di sini maksudnya 119,00 bukan 199. Jadi menggunakan angka inflasi tahun 2014 yaitu 119,00 dikali 100% sama dengan 3,35%. Jadi tingkat inflasi pada tahun 2015 sebesar 3,35%. Selanjutnya, dampak inflasi. Yang pertama, bagi para penabung. Adanya inflasi dapat menurunkan nilai real uang sehingga masyarakat enggan menabung. Kondisi ini mengakibatkan jumlah uang yang tersedia di bank semakin berkurang. Padahal, sebagian besar dana yang disalurkan bank kepada pengusaha bersumber dari tabungan masyarakat, sehingga dunia usaha sulit memperoleh investasi dan meningkatkan kapasitas produksinya. Yang kedua, dampak inflasi bagi debitur dan kreditur. Bagi debitur atau pihak yang meminjam uang, inflasi menguntungkan karena pada saat membayar pinjaman kepada kreditur, nilai real uang lebih rendah dibandingkan saat meminjam uang. Sebaliknya, inflasi merugikan para kreditur atau pihak yang memberikan pinjaman, karena saat mengembalikan pinjaman, nilai real uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjamkan uang kepada debitur. Dampak inflasi selanjutnya yaitu bagi pemilik pendapatan tetap dan tidak tetap. Masyarakat berpenghasilan tetap akan kesulitan mengikuti kenaikan harga barang atau jasa akibat adanya inflasi. Sebaliknya, inflasi akan menguntungkan masyarakat dengan tingkat penghasilan yang tidak tetap, misalnya para pedagang dan pengusaha atau wira swasta. Adanya inflasi akan mendorong pengusaha untuk meningkatkan jumlah produksi untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Dampak inflasi keempat yaitu bagi perekonomian nasional. Inflasi juga berdampak terhadap keadaan perekonomian nasional. Dampak inflasi bagi perekonomian nasional antara lain mengurangi tingkat investasi, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal bersifat spekulatif, menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi pada masa mendatang, menurunkan daya saing produk nasional, menyebabkan defisit neraca pembayaran, dan menurunkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya, cara mengendalikan inflasi. Kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan untuk mengendalikan inflasi yaitu dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Jumlah uang beredar yang terlalu besar dalam masyarakat dapat menyebabkan inflasi. Jika jumlah uang beredar terlalu besar, masyarakat cenderung melakukan transaksi sehingga jumlah barang atau jasa bertambah. Sebaliknya, jika jumlah uang beredar sedikit, daya beli masyarakat akan berkurang. Jadi, melalui kebijakan moneter ini diharapkan mampu menekan inflasi.
Yang kedua yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal diberlakukan oleh pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran kas pemerintah. Kebijakan fiskal dapat diberlakukan untuk mengendalikan inflasi dengan cara menghemat pengeluaran pemerintah, misalnya mengurangi atau menghapus subsidi BBM dan menaikkan tarif pajak. Penghematan pengeluaran pemerintah ini diharapkan dapat mengendalikan inflasi. Baik, demikian materi inflasi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai permintaan dan penawaran uang.